Semakin malam Ustaz Mutiara ini sore makin gede ya. Bahaya sekali. Jadi begini, Ustaz Mutiara dan bapak-bapak ibu, sebenarnya yang dilakukan di NTB itu masih secuil ya, dari keteladanan dan nilai-nilai hebat yang diwariskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai-nilai itu sebenarnya dapat diterapkan dimanapun, karena setiap perintah Allah dalam Al-Quran maupun yang dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kata ulama memiliki 3 kriteria yang terpenuhi dalam satu perbuatan: ilahiyah, insaniyah, dan akhlakiyah. Jadi sesuatu itu memiliki nilai ketuhanan, karena memang perintah inti dari perintah kebaikan itu dari Allah. Berbuat baiklah, itu perintah Allah kepada kita. Maka semua perbuatan-perbuatan baik itu ada nilai keilahiyahan. Insaniyah, karena kemanfaatannya itu bagi manusia dan dapat dilaksanakan oleh manusia. Tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang tidak dapat dilaksanakan oleh manusia. Semua perintah-perintah itu insaniyah. Salat bisa, zakat bisa, walaupun yang mau lebih sedikit dibanding yang enggak mau. Haji bisa, walaupun memang berangkatnya tergantung kuota, nunggu antri sekian tahun, tapi bisa. Dan yang ketiga, akhlakiyah, bahwa perintah kebaikan dalam Islam itu selalu mengandung nilai etika yang tinggi. Tidak hanya halal haram, tapi juga pantas untuk dikerjakan. Jadi sebenarnya apa yang Rasulullah SAW perintahkan itu bisa diterapkan di manapun. Kalau bisa di Lombok, di Nanggro Aceh juga pasti bisa. Dan yang diberikan itu adalah prinsip-prinsip dan nilai-nilai dasar, bahwa kalau kita ingin melaksanakan satu perubahan itu harus berlandaskan pada visi yang jelas dan dipahami oleh semua pelaksana pembangunan. Maka kita harus rendah hati untuk mengkomunikasikan visi perubahan itu. Dulu di NTB saya 36 tahun pada waktu jadi gubernur. Bupati saya ada yang umurnya 55 tahun, ada yang umurnya 60 tahun. Maka saya yang dibesarkan di pesantren merasa suul adab kalau saya undang beliau datang ke Mataram. Maka sayalah yang mendatangi para bupati dan wali kota satu-satu untuk membangun kesepahaman. Mari kita kerjakan ini bersama untuk kepentingan kita di NTB bersama-sama. Nah, dengan pendekatan yang sifatnya fungsional seperti itu, tidak menganggap diri lebih dibanding yang lain, tapi kita semua berperan dan sama pentingnya dalam fungsi kita masing-masing, alhamdulillah terciptalah ruh jamaiyah, kebersamaan. Kalau kebersamaan sudah tumbuh, tidak ada cita-cita yang terlalu sulit untuk kita wujudkan. Kira-kira itu sebenarnya awal dan dasar, yaitu membangun fondasi kebersamaan. Kalau sudah ada fondasi kebersamaan itu, maka saling curiga pasti akan hilang. Sehingga di NTB walaupun mayoritas umat Islam, tapi saudara-saudara kita yang non-muslim itu bisa nyaman, aman, dan betah untuk tinggal di Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah. Karena sederhana, Islam atau kita apabila mayoritas, maka kemayoritasan kita itu bukanlah untuk menindas, tetapi untuk mengayomi, sebagaimana dulu Nabi yang mulia mencontoh. Jadi kira-kira itu sebenarnya yang paling asasi, yaitu membangun kebersamaan, membangun rasa saling percaya, membangun rasa saling menghormati dan menghargai. Selebihnya itu urusan-urusan teknis untuk diselesaikan bersama. Sekali
fiqh, kepercayaan itu ada, maka apa yang kita rencanakan akan dapat terwujud insyaallah tidak terlalu sulit. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Terima kasih